Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam dan Azazil. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Kisah. Allah menciptakan langit dan bumi beserta makhluk hidup yang menjadi penghuninya, dan Allah menciptakan para malaikat yang tidak pernah lalai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam yang terbuat dari tanah, para malaikat sempat bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, buat apa Engkau menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah yang mengagumkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang Engkau ciptakan akan bertengkar satu dengan lainnya, bahkan saling bunuh-membunuh sehingga akan terjadi bencana di atas muka bumi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui hikmah di balik penciptaan Adam." Kisah ini diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. "Sesungguhnya aku mengetahui akan yang kamu tidak mengetahui." Quran Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan dan bukan sebagai ibadah. Namun saat itu iblis protes. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan iblis pun tidak mau bersujud kepada Adam. Dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami ciptakan kalian manusia, kami sempurnakan bentuk kalian. Kemudian saat itu kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka mereka semua bersujud kecuali iblis, tidaklah dia termasuk orang yang tunduk bersujud." Quran surat Al-A'raf ayat 11. Karena kesombongan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya sebagai penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Tapi iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari kebangkitan, agar bisa menggoda manusia dari jalan lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dalam surat Al-A'raf ayat 19, "Wahai Adam, tinggalkan engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati kamu berdua, termasuk orang yang zalim." Quran surat Al-A'raf ayat 19. Dan iblis mulai merancang siasat menyesatkan Adam dan Hawa supaya ikut terusir dari surga. Untuk mendapat kepercayaan Adam dan Hawa, iblis memberi nasihat bahwa sesungguhnya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya, karena jika memakannya Adam dan Hawa akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Iblis tak bosan-bosan untuk terus membujuk Adam dan Hawa hingga akhirnya mereka tergoda. Kemudian Adam dan Hawa menyesal atas dosa yang telah dilakukannya. Kemudian bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain.
Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluk sebelumnya yang mirip dengan manusia. Karena malaikat sudah mengetahui bahwa manusia keturunan Adam akan saling membunuh dan membuat bencana di muka bumi. Berdasarkan penelitian arkeologi, ditemukan fosil makhluk sejenis manusia tetapi memiliki karakteristik yang sangat primitif. Volume otak mereka lebih kecil dari manusia dan kemampuan bicaranya sangat terbatas. Menurut keterangan hadis Nabi, Adam memiliki postur badan dengan tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter lebih. Dan Adam hidup selama 930 tahun. Sedangkan Hawa diciptakan saat Adam berusia 130 tahun. Anak-anak dari Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Setiap bayi laki-laki dilahirkan bersama dengan bayi perempuan. Kemudian Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis yang tidak sekembar dengannya. Total keseluruhan anak-anak Adam berjumlah 40 anak kembar. Iblis kembali menggoda anak-anak Adam. Saat Qabil dan Habil beranjak dewasa, Nabi Adam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan Qabil dengan Lubadah, adik Habil. Dan Habil menikah dengan Iklimah, adik Qabil. Namun Qabil menolak keputusan ayahnya kerana Lubadah dianggapnya tidak secantik Iklimah. Nabi Adam akhirnya membuat kebijakan, yaitu masing-masing membuat persembahan untuk Tuhan. Siapa yang terpilih ia berhak memilih jodoh yang disenanginya. Kemudian Habil mempersembahkan kambing peliharaannya yang gemuk. Sedangkan Qabil membawa sekarung gandumnya, isinya sudah rusak. Saat persembahan itu disimpan di atas bukit, api besar menyambar kambing Habil. Sebagai tanda persembahan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis kembali beraksi. Karena dirasuki rasa benci, Qabil akhirnya membunuh Habil, dan inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dalam tafsir Al-Quran, Qabil akhirnya melarikan diri bersama saudara kembarnya ke daerah Yaman. Iblis kembali datang menggodanya seraya berkata, "Sesungguhnya kurban saudaramu dimakan api karena ia menyembah api. Maka buatlah tungku dan sembahlah api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu." Selanjutnya Qabil membangun rumah penyembahan api, dan inilah awal mula agama yang menyembah dewa api, seperti yang dianut oleh kaum Majusi. Semua makhluk penghuni surga bersujud menghormati Nabi Adam kecuali iblis. Iblis merasa lebih mulia dan lebih agung dari Adam. Nama asli iblis adalah Azazil, yang merupakan bapa bangsa jin. Tapi ada juga yang berpendapat bernama Azazil Al-Harith. Sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Zaidul Malaikat. Dijuluki juga Konzul Jannah, yang artinya bendahara surga. Seperti yang ditulis dalam berbagai kitab tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Kausin, Azazil dibuang ke Jabal Muntaha yang berada di gurun Yudeha, Suriah, yang dikenal juga dengan Gunung Azazil. Azazil menurut Ibnu Taimiyah merupakan cikal bakal bangsa jin. Azazil dalam bahasa Arab kuno terdiri dari dua suku kata, yaitu Al-Aziz dan Yel.
Al-Aziz artinya hamba yang dihormati dan sangat kuat, sedangkan Il merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Jadi Azazil artinya adalah hamba Allah yang terhormat. Tetapi ada juga yang mengertikan Azazil adalah makhluk sombong dan membangkang. Sebelum diusir dari surga, Azazil mendapat tempat istimewa di tengah penduduk langit, berwajah rupawan dan mempunyai 4 sayap. Azazil menduduki beberapa langit dan biasa mendengar berita rahasia Tuhan, seperti diuraikan dalam surat Al-Jin ayat 9. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintainya untuk membakarnya. Quran surat Al-Jin ayat 9. Namun Azazil ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Azazil dikaitkan dengan hari penebusan yang dalam ajaran Yahudi disebut yang Kifur. Dalam keyakinan Yahudi, semua makhluk akan dimatikan oleh Tuhan, dan yang terakhir adalah Azazil. Azazil atau Azaziel akan menanggung semua dosa kaum Yahudi sebelum memasuki surga. Nama Azazil tertulis dalam sebuah dokumen kuno yang ditemukan oleh para arkeolog di Qumran, Palestina. Setelah diusir dari surga dan menetap di bumi, berkembang biak dan menjadi bangsa setan yang memiliki misi menyesatkan umat manusia. Dalam sebuah cerita, saat iblis mengetahui Nabi Adam dan Hawa akan bertemu di padang Arafah, lalu iblis membakar padang Arafah menjadi gersang dan tandus. Padahal awalnya Arafah adalah padang rumput yang penuh dengan pepohonan dan sungai. Namun